Hai Hai semua. semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu objek Oriented Analisis Desain. yang telah kami rancang sebelumnya. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya Jihad Satriawan, NIM 18104160. Nama saya Igus Sigurd Dimas Mataram, NIM 18104095. Saya Dewa Made Narena Putra, NIM 18104192. Dan saya Igusti Agung Duta Maruti Rajendra, NIM 18104166. Yang pertama saya akan menjelaskan Project Charter. Nama proyeknya adalah Sistem Informasi Penjualan Barang pada Counter Rio Sale. Yang pertama Project Deskripsi and Goal. Bagian ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan bisnis, kepentingan, dan masalah dari proyek. Rio Sale merupakan usaha di bidang elektronik counter yang didirikan oleh Pak Setya Widiantoro pada tahun 1998 dan terletak di Masbagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya, Rio Sale memiliki beberapa kegiatan yang penting untuk perusahaan berupa penjualan, pemasukan barang, restock barang yang sudah ada atau penambahan barang baru, pengecekan stok barang, serta laporan yang dilakukan pegawai kepada pimpinan. 1. Dalam bagian penjualan, semua informasi dari barang yang terjual akan diinput ke dalam komputer. Kedua, dalam bagian pengolahan barang masuk, pegawai akan menginput data melalui akun pemimpin sehingga semua pemasukan barang diketahui oleh pemimpin. Kemudian akan disimpan di dalam database sistem. Yang ketiga, dalam bagian stok, pegawai akan memeriksa jumlah barang yang ada di gudang, apakah sudah sesuai dengan jumlah stok yang ada di sistem. Keempat, dalam bagian laporan, pemimpin sewaktu-waktu dapat melihat semua jenis laporan, baik laporan penjualan dan laporan pengelolaan barang masuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai risk. Bagian ini menjelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengerjaan proyek. Terdapat beberapa risiko pada proyek ini. Risiko terbesar adalah kesalahan dalam memasukkan data input oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi ke dalam sistem ini. Misalkan adanya kesalahan penulis harga barang. Terdapat beberapa risiko teknis dalam memilih tipe software yang akan digunakan untuk share pada sistem, pemeriksaan sistem, keamanan, proses pembayaran, dan lainnya. Risiko bisnis utama adalah apakah sistem ini merupakan sistem yang tepat guna sehingga pihak perusahaan tidak merasa rugi dalam menginvestasikan waktu dan uang pada proyek dan dapat memperoleh manfaat yang diinginkan. Yang ketiga yaitu deliverables. Bagian ini menjelaskan dokumen-dokumen yang akan diberikan meliputi SDPLN dan SRS, SAD, test plan dan user documentation, serta hasil dari perancangan. Penjelasan dokumen ini meliputi SDPL yaitu Software Development Plan dan SRS yaitu Software Requirement Specification and SAD yaitu Software Architecture Development. SPDLN ini menjelaskan secara umum dan global mengenai rancangan sistem informasi yang akan dibuat. Dan SRS ini menjelaskan berbagai macam kebutuhan pembuatan produk seperti kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsionalitas dan termasuk di dalamnya yaitu input, proses, dan output dari produk dan non-fungsionalitasnya. Dan yang terakhir yaitu SAD yaitu Software Architecture Development, menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang akan dikerjakan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai scope definition. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup project, misalkan spesifikasi dari project. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai batasan dari project. Yang proses yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya tentang proses penjualan dan pembelian. Pembuatan laporan yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya tentang laporan penjualan dan pembelian. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh user yang memiliki hak akses. Sistem ini tidak membahas return penjualan dan return pembelian. Sistem ini hanya membahas proses transaksi secara tunai. Transaksi yang dilakukan hanya membahas penjualan produk secara satuan. Yang kedua,
saya menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Sistem user harus dilakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Sistem dapat menginput data barang yang keluar. Sistem dapat melakukan pengecekan stok barang. Sistem dapat menginputkan data barang yang masuk. Sistem membedakan user berdasarkan jabatan, yaitu pemimpin dan pegawai. Sistem dapat melakukan pengolahan data login yang digunakan oleh user untuk login, yang dilakukan oleh user dengan jabatan pimpinan. Sistem dapat menampilkan laporan barang masuk, barang keluar, serta total penjualan berdasarkan tanggal. 6. Ada project milestone. Bagian ini menjelaskan pembiayaan project secara ringkas dan biaya pada masing-masing project bisa dilihat pada tabel berikut. Ada assumption, constraint, and dependence. Bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendukung sistem, batasan, dan ketergantungannya dengan sistem yang lain, jika ada. 8 adalah organization struktur. Bagian ini berisikan daftar anggota tim, kelompok beserta fungsi dan tugas-tugasnya di dalam tim atau kelompok project ini. Daftar anggota tim atau kelompok beserta tugas-tugasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pada counter resell. Yang pertama adalah rekrutmen analisis. Adapun ruang lingkup sistem yang akan dikerjakan setelah melakukan analisis kebutuhan sistem adalah sebagai berikut. Dalam tabel ada kebutuhan fungsional, nomor kebutuhan sistem, dan kelompok. Bisa dilihat lengkap di tabel berikut ini. Kedua adalah pengelompokan fungsional requirement menjadi user case. Resell merupakan usaha di bidang elektronik atau counter yang didirikan oleh Prasetya Widyantoro pada tahun 1998 dan terletak di Masbagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam penyelaksanaannya, resell memiliki beberapa kegiatan yang penting untuk perusahaan berupa penjualan termasuk barang stok, barang yang sudah ada atau penambahan barang baru, pengecekan stok barang serta laporan yang dilakukan pegawai kepada pimpinan. Adapun hal yang harus dipenuhi pada sistem informasi penjualan barang pada counter resell adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap user harus melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Yang kedua, sistem dapat menginputkan data barang yang keluar. Yang ketiga, sistem dapat melakukan pengecekan stok barang. Yang keempat, sistem dapat menginputkan data barang yang masuk. Yang kelima, sistem membedakan user berdasarkan jabatannya, yaitu pemimpin dan pegawai. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram, di mana terdapat dua aktor yang dapat login ke dalam sistem. Aktor pegawai bertanggung jawab dalam penjualan. Itu merupakan proses transaksi penjualan barang, bertanggung jawab terhadap stok, di mana pegawai dapat mengecek stok tersediaan barang, dan juga pengelolaan barang masuk. Aktor pemimpin dapat mengolah pengelolaan barang masuk. Manajemen user, yaitu pemimpin, dapat mengolah data login, username, dan password yang digunakan oleh user untuk login ke sistem. Adapun pemimpin juga bertanggung jawab atas laporan, di mana pemimpin dapat melihat laporan mengenai data barang masuk dan data penjualan barang. Yang keempat ada naratif use case. Yang pertama ada naratif use case dengan nama login ID 1. Primary aktor yang terlibat di dalamnya adalah pegawai dan pimpinan. Stakeholder dan interest karena adanya user yang ingin masuk ke dalam sistem. Brief description. Use case ini mendeskripsikan proses login ke sistem. Trigger type karena adanya keperluan sehingga user harus login ke sistem internal. Relationship yang ada adalah association, yaitu user. Normal flow of event. Prosesnya pertama, user membuka sistem, memasukkan username dan password. Sistem membuka menu home sesuai dengan jabatan user. Alternative exceptional flows. Yang berikutnya adalah
naratif use case dengan nama penjualan dengan ID 2. Primary actor atau usernya adalah pegawai, stakeholder dan interest, adanya barang yang laku terjual. Brief description. Use case ini mendeskripsikan proses penjualan barang. Trigger tipe karena adanya barang yang terjual dan harus didata oleh pegawai. Tipe internal dan relationship association pegawai. Normal flow of event, prosesnya adalah pertama, pegawai masuk ke sistem, pegawai membuka menu penjualan dan memilih transaksi baru. Ketiga, menginputkan data barang terjual ke sistem. Lalu terakhir, menyimpan data penjualan ke dalam sistem. Berikutnya naratif use case stock dengan ID 3. Primary actor atau usernya adalah pegawai. Stakeholder and interest karena adanya pengecekan rutin sisa stok barang. Brief description. Use case ini mendeskripsikan proses pengecekan stok barang yang ada di counter. Trigger tipe perlu dilakukan pengecekan sisa stok barang Tipe internal, relationship-nya association itu pegawai. Normal flow of event, prosesnya pertama pegawai masuk ke sistem, pegawai membuka menu stok barang, lalu mengecek stok barang yang ada di sistem apakah sudah sesuai dengan jumlah barang yang ada di counter. Berikutnya naratif use case pengelolaan barang masuk dengan ID 4. Primary actor atau user adalah pegawai dan pemimpin, stakeholder and interest, adanya stok yang segera habis atau adanya barang baru. Brief description, use case ini mendeskripsikan pemasukan barang ke sistem. Trigger tipe barang segera habis atau adanya barang baru. Tipe eksternal, relationship association user. Normal flow of event, prosesnya pertama pegawai melaporkan ke pemimpin bahwa ada barang masuk. Yang kedua, pimpinan login ke sistem. Yang ketiga, pegawai mencari nama barang yang masuk. 4. Pegawai menginputkan jumlah stok barang masuk. 5. Menyimpan data barang masuk yang telah diisi lengkap. Yang terakhir, pimpinan melog-out sistem. Naratif use case manajemen user dengan ID 5. Primary aktornya itu usernya pemimpin, stakeholder dan interest karena adanya pegawai yang masuk atau keluar. Brief description. Use case ini mendeskripsikan proses penambahan atau pengurangan user pegawai. Trigger tipe perlu dilakukan penambahan atau pengurangan user. Tipe internal, relationship-nya association pegawai. Normal flow of event, yang pertama prosesnya pemimpin masuk ke sistem, pimpinan membuka menu user, pimpinan mencari user pegawai yang keluar. 4. Pimpinan menghapus user pegawai yang keluar. 3. Pimpinan memilih menu tambah user. 6. Mengisi username dan password user baru. Yang terakhir, menyimpan data user baru. Berikut ada naratif use case dengan nama laporan ID 6. Primary aktornya pemimpin, stakeholder interest. Pemimpin ingin melakukan pengecekan laporan data barang masuk dan data penjualan barang. Brief description. Use case ini mendeskripsikan proses pengecekan laporan data barang masuk dan data penjualan barang. Trigger tipe pimpinan ingin melakukan pengecekan laporan data barang masuk dan penjualan barang. Tipe internal, relationship-nya adalah association pimpinan. Normal flow event-nya 1. Pimpinan masuk ke sistem. 2. Pimpinan membuka menu barang masuk. 3. Pimpinan memilih tombol tampilkan dalam bentuk laporan. 4. Pimpinan mengecek laporan. Subflow-nya yaitu pimpinan membuka menu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram untuk login. Pada diagram ini terdapat aktor yaitu pegawai di mana pegawai ini memulai dengan membuka sistem terlebih dahulu. Pegawai akan mengisi form. Selanjutnya, sistem akan mengecek username dan password. Setelah itu, akan terdapat pilihan tidak dan sesuai. Bila password dan username salah, sistem akan memerintah untuk melakukan pengisi form kembali. Dan bila password dan username benar, maka pegawai bisa masuk ke sistem. Berikutnya, activity diagram untuk penjualan. Pada diagram tersebut, terdapat aktor pegawai di mana pegawai ini akan masuk ke sistem dan membuka menu penjualan. Kemudian, sistem menampilkan menu penjualan, lalu pegawai akan memilih menu transaksi baru.
Kemudian, sistem akan menampilkan menu transaksi baru. Lalu, pegawai akan menginput data barang terjual dan sistem akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, yaitu activity diagram untuk stok. Aktor pegawai masuk ke dalam sistem, lalu membuka menu stok barang. Dan sistem akan menampilkan menu stok barang. Kemudian, pegawai akan mengecek stok barang tersebut. Setelah itu, activity diagram untuk pengelolaan barang masuk. Aktor pegawai akan melaporkan ada barang masuk ke pimpinan. Selanjutnya, aktor pemimpin akan login ke sistem, lalu pegawai akan membuka menu barang masuk. Dan sistem akan menampilkan menu barang masuk tersebut. Selanjutnya, pegawai akan mencari nama barang pada sistem dan akan menemukan dua opsi. Jika nama barang tersedia, maka pegawai akan menambah stok barang. Namun, jika tidak, pegawai akan menambah barang baru. Lalu sistem akan menyimpan data tersebut dan pimpinan melakukan logout pada sistem. Berikutnya, activity diagram untuk manajemen user. Yang pertama, pimpinan akan masuk ke sistem lalu membuka menu user. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu user dan pimpinan dapat melakukan tugas untuk mencari nama user dan membuka menu tambahan user. Pada saat mencari nama, user sistem akan menampilkan nama user. Setelah itu, pimpinan dapat menghapus user dari sistem akan menghapus user tersebut. Namun, bila pimpinan membuka menu tambah user, maka sistem akan menampilkan menu tambahan user. Lalu pimpinan akan menginput data user selanjutnya. Selanjutnya sistem akan menyimpan data user baru. Yang terakhir yaitu activity diagram untuk laporan. Pimpinan akan masuk ke sistem dan melakukan dua aktivitas, yaitu membuka menu barang masuk dan membuka menu penjualan pada saat pimpinan membuka menu. Sistem akan menampilkan data barang masuk dan pimpinan bisa memilih menu tampilkan dalam bentuk laporan dan sistem akan menampilkan laporan tersebut. Namun, bila pimpinan membuka menu penjualan, maka sistem menampilkan data penjualan dan pimpinan bisa memilih menu tampilkan dalam bentuk laporan dan sistem akan menampilkan laporan tersebut. Dan yang keenam yaitu pembuatan sequence diagram. Berikut adalah hasil activity diagram dari masing-masing use case yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari sequence diagram login. Yang pertama yaitu user akan membuka sistem dan sistem akan menampilkan from login ke user, di mana user akan mengisi username atau password. Nah, sistem akan mengirimnya ke database dan database akan menerimanya. Nah, jika data tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke sistem dan akan menampilkan pesan username atau password salah kepada user. Nah, setelah itu user akan mengisi ulang username dan password dan sistem akan menerimanya dan divalidasi lagi oleh database. Nah, setelah database menerima data yang sesuai, maka dia akan menampilkan menu home yang sesuai dengan jabatan user. Dan B yaitu sequence diagram penjualan, di mana user akan membuka menu penjualan dan sistem akan menampilkan menu penjualan kepada user dan user juga akan mendapatkan menu transaksi baru dan sistem akan mengirimkan tampilan menu transaksi baru dan user akan menginput data barang yang terjual. Nah, setelah sistem menginput semua data itu, maka akan disimpan ke database. Nah, selanjutnya yaitu sequence diagram stok, di mana user akan membuka menu stok barang pada sistem. Nah, sistem akan mengirimkan ke database untuk mengambil data stok barang. Nah, database akan mengirimkan ke sistem yaitu untuk menampilkan data stok barang. Nah, sistem akan mengirimkan lagi ke user yaitu tampilan data stok barang. Nah, dan yang selanjutnya yaitu sequence diagram pengolahan barang masuk, di mana user akan membuka menu barang masuk, sistem akan mengirimkan tampilan menu barang masuk. Nah, setelah user menerimanya, maka akan mencari nama barang pada sistem. Nah, sistem akan mengirimkan ke database yaitu untuk pengecekan nama barang. Nah, setelah itu database akan mengirimkan lagi ke sistem apakah nama barang tersedia. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan barang masuk dan user akan menambah stok barang. Setelah itu sistem akan menyimpan data
ke database. Nah, setelah data tersimpan, maka akan dikirim ke sistem, yaitu untuk menampilkan atau pemberitahuan data yang tersimpan kepada user. Nah, setelah itu user akan mencari nama barang dan ke sistem akan mengecek nama barang kepada database. Nah, database ini akan mengirimkan lagi ke sistem, yaitu nama barang yang tidak tersedia jika menampilkan pemberitahuan barang yang tidak tersedia. Nah, setelah itu user akan memilih menu tambahan barang, maka sistem akan menampilkan prompt tambahan barang. Untuk itu user akan mengisi prompt barang tambahan untuk dikirim ke sistem. Setelah itu sistem akan menyimpannya kembali ke database. Dan yang selanjutnya yaitu sequence diagram manajemen user, di mana user akan membuka menu user kepada sistem akan menampilkan menu user lagi. Setelah itu user akan menentukan antara tambah atau menghapus user. Nah, setelah itu sistemnya akan menyimpannya ke database. Yang selanjutnya itu sequence diagram laporan, yaitu user akan membuka menu laporan, sistem akan menampilkan menu laporan kepada user. Setelah itu user akan menentukan laporan yang akan dicek dan diterima oleh sistem, lalu sistem akan mengambil data ke database. Dan database akan mengirimkan tampilan laporan kepada sistem dan menampilkan laporannya. Dan yang ketujuh adalah pembuatan kelas diagram. Berikut adalah kelas-kelas dari user, mempunyai ID user, username, dan password. Nah, manajemen user mempunyai ID user, username, password, input, dan delete. Nah, di sini login, kelas login mempunyai username, password, dan cek. Nah, laporan mempunyai ID laporan, kategori laporan, input, dan cetak. Nah, penjualan mempunyai ID penjualan, total harga, tanggal, dan input. Nah, pada kelas barang masuk terdapat banyak kategori yaitu ID barang masuk, ID barang, jumlah, tanggal, input, update, dan delete. Dan barang mempunyai ID barang, nama barang, stok, harga barang, input, update, dan delete. Nah, dari inilah kelas-kelas ini terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu pembuatan desain interface system. Nah, di sini adalah tampilan dari desain interface login pada Rio Seluler. Terdapat username untuk memasukkan username dan password, dan tombol login untuk mengakses homepage. Nah, di sini adalah tampilan menu untuk home pegawai. Terdapat penjualan dan stok untuk mengecek, dan logout untuk keluar. Dan yang ketiga itu menu home pimpinan. Terdiri dari terdapat manajemen user, barang masuk, dan laporan. Dan ada tombol keluar. Dan yang keempat yaitu desain interface menu penjualan. Terdiri dari penjualan, stok, dan kode nama bisa dicari. Dan bisa untuk mengecek transaksi baru, total, dan tombol keluar. Dan yang kelima yaitu desain interface stok, di mana terdiri dari penjualan, stok, dan kode nama yang bisa dicari, dan tombol keluar. Dan yang keenam yaitu desain interface manajemen user. Terdiri dari tombol manajemen user, barang masuk, dan laporan. Di sini bisa memasukkan username untuk dicari, dan username, password, atau bisa mengedit dengan menghapus atau menambahkan. Dan ada juga tombol keluar. Dan yang ketujuh yaitu desain interface manajemen barang masuk. Terdiri dari manajemen user, barang masuk, dan laporan. Bisa menginputkan kode nama yang bisa dicari, dan menambah barang, atau bisa menyimpan data. Dan ada tombol keluar. Nah, adapun tampilan menu untuk tambahan barang baru pada Rio Seluler yaitu terdapat kode untuk masukkan kode, nama, harga, dan kuantiti. Ada tombol input untuk memasukkan, dan ada tambahan stok barang dengan barang masuk, dan ada tombol untuk pemasukannya juga. Di sini ada juga desain interface laporan, contohnya itu laporan penjualan. Ada tambahan tombol untuk penjualan dan barang masuk, dan tanggal bisa dicari, dan manajemen user, barang masuk, laporan, dan ada untuk mencetak laporan, dan ada juga tombol untuk keluar. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.